teman-teman semuanya, long time no see. Udah lama banget aku nggak ngupload video di YouTube karena satu dan lain hal, dimana satu dan lain hal itu adalah skripsi yang akhirnya bikin aku rehat sejenak dari media sosial untuk aku bisa fokus untuk kerjain tugas akhirku. Sejujurnya video ini tuh kayak aku bener-bener bikinnya tiba-tiba, kayak aku lagi ngerjain persiapanku untuk sidang akhir, terus aku pikirin kayak kenapa nggak aku dokumentasiin aja, selain ini jadi memori untukku dan mungkin juga bisa ngebantu teman-teman yang lagi persiapan buat sidang akhir. For your information, sekarang itu tanggal 25 Juni, dimana ini 5 hari menuju sidang akhirku dan aku lagi mempersiapkan untuk PPT-nya, terus aku juga bikin Q&A dan kira-kira kayak pertanyaan apa sih yang bisa ditanyain sama penguji supaya aku lebih prepared untuk sidang akhir nantinya. Jadi inilah tempat yang selama ini teman-teman lihat di Instagram aku ngerjain semua hal itu di sepetak lahan ini. Dan kayak tiap ngeliatin itu kayak ya Allah, ini perjuangannya sangat panjang, dimana kayak dari mulai aku bikin proposal sampai kayak sekarang aku mau sidang akhir, semuanya di kamar ini, di tempat ini, and I'm really grateful for it. Untuk mempermudah hidupku, aku bikin di sini to-do list apa aja yang mau aku lakukan untuk persiapan aku sidang akhir. Dimana aku bikin persiapan jawaban Q&A, finalisasi PPT, terus juga latihan dan juga nyiapin outfit, tentunya itu tidak kalah penting. Untuk latihan Q&A-nya, aku juga nyiapin Quizlet. Aku bikin di kertas sticky notes untuk aku persiapan nanti ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ditanyain nanti. Jujur, selama persiapan sidang ini adalah tahap paling insecure aku selama penggarapan skripsi. Banyak muncul pertanyaan-pertanyaan di otakku yang bahkan sebelumnya nggak muncul gitu. Aku ngerasa insecure, aku ngerasa skripsiku kurang, aku ngerasa skripsiku nggak begitu krusial untuk diteliti, padahal ya ini udah selesai. Ini udah di tahap terakhir dimana aku tinggal membuktikan bahwa penelitian aku yang udah aku lakukan selama 6 bulan ini sudah bisa untuk diujikan. Akhirnya aku ngobrol sama dosen pembimbingku melalui chat dan beliau memberikan aku afirmasi yang aku butuhkan, yang akhirnya membuat aku, oh ini skripsiku, aku yang buat. Beliau yang ngebantu aku selama proses ini dan aku bakal nunjukin yang terbaik selama sidang. Akhirnya aku latihan, mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi muncul, yang mungkin yang bikin aku insecure, tapi gak apa-apa. Yang penting aku sudah berproses dan aku udah belajar banyak banget selama tahap proses pembuatan skripsi ini. Dan aku juga bangga dengan diriku sendiri bisa sampai ke titik terakhir ini yang pastinya gak gampang sama sekali. Banyak banget mental breakdown-nya, sedihnya, frustasi, ganti software, dan banyak banget tantangan-tantangan lainnya yang mungkin gak terlihat di kamera. Dan buat teman-teman yang lagi nggarap skripsi, semangat! You can get through this, kamu pasti bisa. Yang penting kamu percaya dengan kemampuan kamu dan perjuangan kamu selama ini, oke? Jangan lupa untuk latihan sidang pakai timer untuk mastiin kalau kita nggak overtime selama presentasi skripsi. Udah ngantuk parah, biasanya ya udah aku minum kopi walaupun agak deg-degan, tapi jangan lupa untuk minum air yang banyak ya. Kalau aku bisa kembali ke masa dimana awal aku menggarap skripsi, ada 4 pelajaran yang aku pengen ngasih tahu ke dia. Yang pertama, jadilah orang yang kepo. Kepo tentang segala hal yang berkaitan dengan skripsi kita. Tentang judulnya, topiknya, variabelnya, apa software yang harus digunakan. Jadilah sekepo mungkin. Karena semakin kita kepo, semakin kita banyak diskusi, semakin kita banyak membaca, hal ini akan sangat mempermudah kita dalam proses membuat skripsi. Kedua, set deadline untuk diri sendiri. Beda sama tugas kuliah lainnya yang jelas-jelas dikasih deadline jam segini, di tanggal segini, dan dikumpulin di tempat tertentu. Skripsi itu benar-benar kita doang yang bertanggung jawab atas hal itu. Kita mau lulus tahun depan, kita mau lulus semester ini, kita mau lulus bulan depan, itu semua di tangan kita. Jadi set deadline-nya sendiri. Kalau aku biasanya setelah bimbingan, aku bakal bilang ke dosenku, Ibu, saya bakal selesaiin dalam 7 hari ya. Di hari Kamis saya bakal kirim ke ibu supaya kita hari Jumat bisa bimbingan.
Ya ibunya sebenarnya nggak pernah set deadline buat aku, tapi karena aku udah set deadline dan bilang ke ibunya, aku ngerasa aku punya janji, punya komitmen atas deadline tersebut. Yang ketiga, berprogreslah meskipun sedikit apapun. Ini emang lebih gampang diomongin dibandingkan mengerjakannya di real life. Karena pasti banyak godaan, distraksi untuk melakukan hal lain, atau teman-teman sambil magang, sambil kerja, sambil organisasi. Tapi percayalah, kita berprogres, entah itu kita menulis satu paragraf dalam skripsi, atau membaca jurnal, atau nonton YouTube yang berkaitan dengan topik kita, itu udah menjadi salah satu progres yang bikin kita setidaknya berkomitmen untuk diri kita sendiri, untuk skripsi kita selesai. Jadi, ya nggak apa-apa, mau sedikit apapun, yang penting kita berproses, kita berprogres, kita belajar, kita mau untuk mengerjakan skripsi kita. Bisa set di dalam satu hari, kamu mau kerjain di jam berapa, entah itu kamu mau kerjain di pagi hari, jam 8 sampai jam setengah 9, itu khusus untuk kerjain skripsi di mana kamu fokus untuk mengerjakan itu saja tanpa distraksi apapun. Dan yang terakhir, YouTube adalah jalan ninja. Yeah, I just said that. YouTube tuh benar-benar ngebantu aku selama skripsian, mulai dari belajar 3 software, aku belajar tentang topik tertentu, bahkan aku belajar gimana caranya bikin latar belakang dan sebagainya, itu semua dari YouTube. Terima kasih kepada Bu Ira, Statkomat, dan semua YouTuber-YouTuber yang mau menyediain ilmu yang mereka punya untuk membantu kita, para pejuang skripsi ini, untuk bisa kelar tepat waktu. Good luck ya buat kamu yang mau skripsian. Ini udah H-3 menuju sidang akhir, dan hari ini aku mau latihan buat sidang supaya aku bisa nentuin kalau aku presentasinya udah pas 15 menit dan bikin skripnya kira-kira bakal kayak gimana antara satu slide ke slide lainnya tentunya. Dan aku rencananya juga mau bikin PT sidang akhirku yang udah aku bikin dari seminggu apa 2 minggu yang lalu. Dan setelah ini aku mau latihan dan ngerekam dan kirim ke dosen pembimbingku biar bisa dapat feedback dari beliau. And of course, we need coffee. It keeps me sane. Kok ada semut ya kayaknya? Ya gitu deh. Aduh, capek. But I hope that everything works out and bisa lancar semuanya sampai akhir. I'll keep you guys updated. Hari ini udah H-1 sidang. It's gonna be less than 24 hours to my thesis defense. Dan how do I look like? Do I look stressed? Do I look happy? Of course I'm stressed. Who's not gonna be stressed when it's day -1 to their thesis defense? It's today. Akhirnya ini udah sejam, bahkan 40 menit menuju sidang. Wish me luck. I hope I can do my best. Kayak aku tuh berusaha untuk mengingatkan diriku selalu, ini skripsi yang aku buat selama 6 bulan. Ini aku yang ngerjain semuanya. I know the best about my thesis. So whatever the questions gonna be, I'm just gonna answer it. And if they ask for something or maybe they give me feedbacks, then it will be for the improvement of my thesis. Ya Allah, semoga apapun yang udah saya pelajari selama 6 bulan ini, proses bikin skripsinya, semuanya itu dimudahkan Allah untuk menjawabnya. Semoga dosen pengujinya mengerti apa yang saya bicarakan, dan saya juga mengerti apa yang dosen penguji saya bicarakan. Semoga Allah lapangkan dada Sasa untuk menerima dan juga untuk bisa legowo. Selain itu juga semoga dihilangkan kekakuan di bidang Sasa. Semoga Sasa bisa jawab semuanya. Ya ini udah 7.20 dan sidangnya itu jam 8. Oh my god, lupa isi air. Mau isi air dulu karena ini penting. Memenuhi syarat untuk STOK SEM PLS. Oke, jadi kita sudah diskusikan
cukup ringkas, cukup kita sepakat bahwa Aisyah lulus. Makasih buat teman-temanku yang udah ngedukungku sampai sini, and thank you so much for watching this video. Goodbye.